Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ganda Febri Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Merdeka sampai Reformasi. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Nur Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Pengaruh Sehoki terhadap Gerakan Mahasiswa tahun 1966. Relevansinya pemikirannya saat ini. Jadi, dalam pendahuluan atau latar belakang, itu terdapat sebuah ketegangan politik menjelang akhir Orde Lama di Indonesia itu dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah Soekarno yang gagal mengatasi masalah ekonomi dan konflik ideologi yang dimana konflik ideologi itu antara komunis, nasionalis, dan agama. Peristiwa G30S yang diduga melibatkan PKI itu memperburuk situasi, memicu pergantian kekuasaan dengan Pak Soeharto. Dalam kondisi ini, gerakan mahasiswa yang sebelumnya bersifat kedaerahan itu mulai berkembang menjadi nasional, yang dimana itu menjadi kekuatan politik untuk menuntut reformasi atau perubahan dan menentang kebijakan pemerintah. Nah, Sohoki, ya seperti gambar di samping, foto di samping itu ada Sohoki, itu menjadi intelektual dan aktivis yang memainkan peran penting dengan pemikirannya yang menginspirasi mahasiswa untuk melawan ketidakadilan sosial, politik, serta menekankan kebebasan intelektual dalam perjuangan memperjuangkan eh, hak-hak masyarakat pada saat itu. Subbab pertama dalam artikel saya itu membahas mengenai latar belakang sejarah dan pemikiran Sehoki. Jadi latar belakang pemikiran Sehoki itu diawali oleh ketidakpuasan terhadap Orde Lama dan peran gerakan mahasiswa, di mana menjelang Orde Lama itu ketidakpuasan terhadap pemerintah Soekarno itu meningkat karena krisis ekonomi yang parah, inflasi tinggi, dan kelangkaan pangan yang menyebabkan penderitaan pada masyarakat saat itu. Selain itu juga terdapat konflik ideologi antara nasionalis, komunis, Islam yang memperburuk ketegangan. Dalam kondisi ini, gerakan mahasiswa yang sebelumnya bersifat kedaerahan berkembang menjadi kekuatan politik yang menuntut perubahan. Jadi pada masa saat itu, pemikiran Zohki itu dimulai dari ketidakpuasan terhadap Orde Lama yang dipimpin oleh Pak Soekarno, di mana terdapat beberapa eh, kebijakan-kebijakan yang intinya tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pada masa itu, di mana itu dalam pemerintahan Pak Soekarno itu terdapat anggaran-anggaran yang seharusnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi atau krisis ekonomi itu malah justru untuk proyek-proyek mercusuar. Nah, itu dari situ apa namanya Sohoki itu mulai menulis atau mulai mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Nah, ini di sini ada buku catatan seorang demonstran, ini adalah kumpulan pemikiran dari Saugi. Sebab kedua saya itu membahas pemikiran dan aktivisme Sohoki. Sohoki itu seorang aktivis dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dikenal karena keberaniannya itu menentang kediktatoran pada masa Soekarno dan Soeharto. Nah, jadi bisa digarisbawahi bahwasannya Sohoki itu pada apa namanya menentang itu pada masa Soekarno dan Soeharto. Dan Orde Lama dan Orde Baru. Namun itu pada Orde Baru itu pada awal-awal aja. Ia aktif dalam Gemsos dan gerakan pembaruan, menulis kritik tajam terhadap pemerintah melalui media massa. Juga Sohoki itu menentang politik praktis dalam organisasi mahasiswa, lebih memilih fokus pada peningkatan moral bangsa dan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Dengan prinsip idealisme yang kuat, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan, dan menegaskan pentingnya kemanusiaan serta pembangunan yang berlandaskan keadilan. Tapi kalau di bahasa zaman sekarang itu kayak Sohoki itu dalam mengkritiknya itu keceplas-ceplos gitu loh.
Jadi itu kayak langsung tajam, kritikannya tuh tajam gitu. Nah, ini tuh salah satu pemikiran Sehoki yang saya kutip. Yang pertama itu, saya bermimpi tentang sebuah dunia di mana tokoh agama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada rasa benci pada siapapun, agama apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian yang hanya sibuk dengan pembangunan dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Itu tuh artinya itu tentang menjelaskan itu bahwasannya pemikirannya ini tuh bisa menjadi sekedar bukti bahwa pada akhirnya gitu tidak pernah sendirian, bahwa obor yang dibawa selama hidupnya diestafetkan pada begitu banyak pemuda di generasi-generasi berikutnya. Nah, ini tuh bisa menjadi sebuah acuan kita untuk selalu berani dalam mengkritik pemerintah. Yang kedua, itu hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Sogi itu menjelaskan ini tuh diwujudkan dalam tindakannya dalam pergaulan menjalin pertemanan tanpa melihat latar belakang etnis dan profesi. Hal ini cukup sulit ditemukan di kehidupan saat ini ketika masih jamak ditemui kaum muda Tionghoa yang berkumpul dengan sama etnisnya dan cenderung mengeksklusifkan diri. Nah, sebab ketiga di dalam penelitian saya atau artikel saya itu adalah relevansi pemikiran Sohoki hingga kini. Pemikiran Sohoki itu tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan kontrol moral terhadap pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan relevansi pemikirannya. Jadi, pemikiran Sohoki itu masih relevan saat ini karena eh, dapat kita tahu bahwasanya setiap pemerintahan atau setiap masa pemerintahan itu pasti ada ketidakpuasan di dalamnya. Nah, jadi menurut saya beberapa pemikiran atau beberapa hal yang dilakukan Sohoki itu bisa kita contoh di masa saat ini atau masih relevan hingga masa saat ini. Seperti pemikiran-pemikiran yang tadi itu adalah ada dua pilihan, itu menjadi apatis atau mengikuti arus. Jadi kita bisa apa namanya, terdapat dua pilihan gitu loh, bisa menjadi apatis atau mengikuti arus. Mengikuti arus itu kayak mengikuti pemerintah tanpa mengkritiknya gitu loh, tanpa kita kayak mengkaji lebih dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah. Kita hanya mengikuti arus saja, mengikuti para penguasa. Nah, yang pertama, kenapa kok bisa apa namanya relevan hingga saat ini tuh, yang pertama itu keberanian mengkritik ketidakadilan. Jadi Sehoki itu mempunyai keberanian atau dikenal sebagai figur yang berani untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Nah, ini tuh bisa kita contoh dan ini tuh masih relevan, masih terkait dengan hal ini. Dalam era modern, mahasiswa dan generasi muda itu menghadapi tantangan yang serupa, walaupun ruangnya itu berbeda, walaupun waktunya itu tidak sama, tapi tetap serupa polanya, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemikiran Gi mengenai pentingnya keberanian untuk menyuarakan kebenaran tetap menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang ingin menjaga integritas dan memperjuangkan keadilan. Yang kedua, itu menjaga independensi gerakan mahasiswa. Sehoki menekankan pentingnya independensi dalam gerakan mahasiswa, menghindari campur tangan politik praktis yang dapat mengaburkan tujuan utama perjuangan. Saat ini, relevansi ide ini terlihat pada kebutuhan untuk memastikan bahwa generasi atau gerakan mahasiswa tidak menjadi alat politik pihak tertentu, melainkan berfungsi sebagai pengawal kebijakan politik yang pro rakyat. Jadi gerakan mahasiswa itu tidak didasarkan dalam apa namanya, hal-hal politik gitu kan, untuk membela politik atau untuk membela penguasa tertentu, tapi didasarkan pada kebijakan publik yang pro rakyat, didasarkan pada apa yang diinginkan oleh rakyat gitu kan. Seperti kita bisa melihat
kebijakan kemarin yang mau disahkan oleh Pak Presiden Prabowo mengenai pajak 12% atau PPN 12% itu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu ketika masyarakat merasa dirugikan akan pajak tersebut, kita sebagai mahasiswa itu harus menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jangan malah menjadi buzzer pemerintah. Yang ketiga itu idealisme dalam kehidupan publik. Sohoki itu menyatakan dalam kehidupan hanya ada dua pilihan, menjadi idealis atau apatis. Pemikiran ini mendorong generasi muda untuk tetap idealis dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan, termasuk pragmatisme dan konsumerisme yang sering mendominasi gaya hidup masyarakat modern. Idealisme yang dimiliki oleh Sohoki itu mengajarkan mahasiswa untuk terus berjuang demi prinsip bahkan dalam kondisi yang sulit. Jadi, walaupun kita dalam kondisi sesulit apapun itu, semisal kita diberi apa namanya uang untuk menjadi buzzer pemerintah, jangan sampai gitu loh. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan kontra pemerintah, itu jangan sampai sesulit apapun apa namanya keadaan kita. Yang keempat itu pentingnya humanisme dalam politik. Sohoki itu berdiri di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan, menolak politisasi agama maupun kepentingan golongan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terpopularisasi oleh isu-isu sektarian, pemikiran Sohoki ini itu menjadi pengingat bahwa kemanusiaan itu harus tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik. Jadi semisal apa namanya penguasa atau pejabat itu tidak mengambil keputusan politik sesuai dengan kemanusiaan, maka apa namanya eh, politik itu kebijakan politik itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kesimpulannya, pemikiran Zogi itu apa namanya meliputi keberanian, idealisme, independensi, dan humanisme. Itu memberikan panduan moral yang relevan bagi mahasiswa dan generasi yang mendatang dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar perjuangan, gerakan mahasiswa dapat terus berperan sebagai kekuatan moral yang signifikan dalam masyarakat. Kesimpulannya, gerakan mahasiswa pada akhir Orde Lama, terutama pada tahun 1965 dan sampai 1966, yang dipimpin oleh tokoh seperti Sogi yang menuntut perubahan dengan menegakkan keadilan demokrasi. Melalui aksi, tulisan, dan tritura, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan, menentang kediktatoran, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sohoki itu juga mengedepankan prinsip idealisme dan moralitas, memperjuangkan keadilan sosial, serta kebebasan politik dalam transisi menuju Orde Baru. Jadi kita sebagai mahasiswa itu bisa menegakkan keadilan dan demokrasi itu bisa melalui aksi, tulisan, atau demonstrasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.